Dan tanpa kita sadar juga seniman-seniman yang lain itu juga seperti itu. Dia sendiri tidak sadar bahwa dia sedang melakukan yoga dalam buat topeng. Umpamanya ada seniman yang bekerja dari pagi, lupa minum, lupa makan, lupa hampir sudah sore. Ini adalah bagian daripada yoga. Konsentrasi yang luar biasa dalam membuat topeng. Dan tidak sedikit karya seperti ini, kerja seperti ini akan menghasilkan topeng yang baik. Umpamanya buat topeng 1 jam bangun nyimak kopi, 30 menit ngambil air, sudah itu makan itu dan bercanda. Pengalaman saya, pengalaman kami di keluarga membuat topeng, dari sana tahu oh topeng ini kurang, karena kita melihat daripada konsentrasi praktek yoga seniman itu tidak ada. Kegiatan itu yaitu warna tulang atau warna tradisi disebut warna Bali. Bahannya putihnya itu dibuat dari tulang babi guling atau menyangan, yang baik menyangan. Warna merahnya dibuat dari gencu, warna hitamnya dari areng, warna coklatnya itu dari batu peri. Batu peri itu digosok-gosokkan melahirkan dia warna coklat. Warna birunya itu dari muruh. Muruh itu asalnya dari daun. Kuningnya itu dari batu juga, batu atal. Kalau yang oranye itu untuk menghias matanya itu menggunakan batu juga. Dan yang bermasalah sekarang, kenapa seniman-seniman itu sekarang tidak lagi menggunakan warna Bali? Satu, pekerjaannya agak lama, margin kampis. Kedua, bahan daripada warna Bali itu satu hilang, yaitu keripik hancur sebagai perekatnya. Makanya kami menghimbau di sini, mungkin dari museum atau dinas kebudayaan, kalau bisa melakukan penelitian ini, apakah bahan hancur itu? Kalau ingin kita mempertahankan warna Bali sebagai warna topeng yang hidup, yakin apakah dia mempunyai kekuatan sama dengan hancur yang kita pernah pakai di Bali? Ya, ini sepertinya perlu ada penelitian, perlu ini supaya warna Bali yang kita keramatkan ini bertahan. Ya, mungkin dan yang lainnya Serana Banten, Adi yang baik sudah ada dalam tulis ini supaya tidak banyak mengambil waktu karena sudah ditentukan. Ada ukuran lain, ukuran gile, benyot, oval, atau lurus, gitu, lembeh, gitu. Ada lagi ukuran-ukuran lain yang digunakan oleh Ida Pedanda Madis Demak untuk melihat ikonografi topeng seperti itu. Apa disebutnya? Disebutnya kaisua. Tak tahu saya dari mana bahasanya. Jadi beliau jangan lupakan, ada di tubuh kita ada gile, ada benang, ada oval, ada benyot, ada bengol, ada tuh. Nah, itu dipakai satu ukuran. Nah, itulah ukuran-ukuran topeng banyak yang kita bisa gunakan. Lalu yang kedua tentu saja di samping ukuran topeng adalah proporsi. Tadi dikatakan topeng sibakan, topeng sibakan, atau topeng setengah, atau movable jaw. Ada topeng yang utuh. Itu proporsi topeng semacam itu. Pada estetika yang paling sulit kita gambarkan nanti adalah bau, ekspresi. Setiap topeng ini punya ekspresi. 170 yang saya buat itu memiliki ekspresi yang luar biasa. Dua kata-katanya. Yang pertama bernama Rudra. Rudra itu artinya bengis, galak, gitu. Rudra galak, angker, namanya Rudra. Gitu. Kita gambarkan seperti itu dulu. Lalu yang kedua ada namanya santun, topeng manis, topeng kalem. Itu santun dalam, itu kalem, sama santun sekali. Dua saja. Jadi ekspresi bawahnya itu. Topeng bernama I Gusti Putu Ogemena, itu salah seorang guru topeng, di mana Ida Bagus Made selalu kerjasama di situ. Pemencutan, gerenceng, abasan, itu bahkan sampai komputer ada di dalam sejarah turi gerenceng itu mereka bergabung untuk membuat topeng. Sehingga tadi dikatakan mudah sesungguhnya, oh ini badung ini, kumisnya seperti ini, seperti badung ini.
Jadi kita bisa lakukan, dan di Bandung ada School of Thought topeng, sekolah pemikiran, aliran pemikiran topeng. Belum yang lain-lainnya di Kelungkung, di Karangasem, di Beleng, dan lain-lainnya. Nah, ide Perdana Madis Demen menyumbangkan beberapa buah karya. Kami sudah ketahui ada 2 telek, lalu kemudian ada juga rangde. Nanti kita teruskan seperti itu. Dan beliau ini ahli sastra dan juga ahli topeng. New House menyumbangkan 4 barong, 1 topeng tua, 1 raksasa, 1 topeng simbakan, 6 topeng primitif. Tadi sudah katakan, begitulah seterusnya ada topeng Gajah Mada. Di sini ada topeng Gajah Mada, tetapi terkait dengan lakon. Lakon-lakon. Gitu. Ya, tadi Lawe dikatakan oleh Pak Kodi benar itu, jadi bahwa topeng Panca yang melakonkan Lawe itu sekitar di sini. Ide Bagus Bode, Ide Purya, Ketut Keneng, sering nyarikan seriade dari ini, apa dari Lolen ini, Demak ini, tokoh-tokoh topeng Panca di tahun 1920-an. Topengnya ada di sini, Lawe ada di sini, sudah begitu. Tapi Kebojo ada di sini, Nambi ada di sini, Sore ada di sini. Jum ibunya yang bernama Dewi Uma ketika mencari empehan lembu ke Mercapada, bagaimana tingkah lakunya si Dewi Uma itu, bagaimana caranya dia mendapatkan susu lembu itu untuk obat sakitnya siwa, kan gitu. Jadi pada waktu itu kan Dewi Uma turun ke bumi mencari pengembala sapi, yang sebetulnya siwa yang menjadi kepala sapi. Lembu Nandini diubah menjadi lembu hitam yang melahirkan susu tadi itu. Nah, ini dinunjung oleh Ganesha anaknya. Lalu kemudian ketika Dujum itu hampir selesai, jadi bahwa Dewi Uma itu kan yang melacurkan diri lah kepada Pengangon itu silahnya. Buat cinta, merayu, soal mendapatkan air susu itu, yang penting siwa itu sehat dan sembuh, begitu maksudnya. Nah, lalu kemudian marahlah Dewi Durga, marahlah Dewi Uma, dibakar lontar tenung itu, tergesa-gesa ini si Ganesha menyelamatkan sebagian habis lontar itu, sebagian terbakar. Makanya tenung itu sekarang kan tidak pernah komplit, selalu ada tenungnya ada gitu, karena kalau lontarnya terbakar menurut kalau tado atau lontar pengliakan ini kan gitu. Nah, lalu akhirnya terbakar, Betara Siwa marah. Kejadian itu dimarahilah Dewi Uma, dipastulah Dewi Uma, dikutuk dia untuk pergi ke Mercapada. Hidup di Setra Ganda Mayit, di Bali namanya Setra Ganda Mayu, tapi di Jawa Setra Ganda Mayit, kan gitu. Membuat dia Merajapati, bertapa dia di sana. Disitulah dia memuja Durga si Dewi Uma gitu. Nah, hukumnya cuma 8 tahun kok, 1 windu hukumannya. Nah, terus sekarang rindu ini Dewa Siwa, 8 tahun ditinggal sama istrinya di Mercapada, dia rindu sekali dia. Akhirnya turunlah Betara Siwa untuk mencari istrinya ke Merajapati itu. Begitu dia turun berupa dewa bagus, langsing dan bagus, tiba-tiba dia melihat bahwa Durga itu sedang bertriwikrama dia, menjadi Durga yang besar ya. Terus Siwa bilangnya, kalau begini tidak mungkin saya bisa meroman dengan istri saya. Pulang dia, Dewa Siwa pulang ke surga, merubah dirinya menjadi Kalo Eket. Jadi dari Kalo Eket ya. Baru dia bisa turun, meroman dia dengan istrinya, berseceranlah air maninya, lahir dari pohon kule tadi dikatakan, lahir dari les lagi, dari dari pohon-pohon yang sakral kepuh itu. Nah, jadi berubah jadi Kalo Eket. Setelah itu baru mereka kembali ke surga untuk menguasai surga lagi. Ini satu-satunya kata ket yang pernah saya ketemukan, eket. Jadi ini mungkin formative form dari sebuah kata bahasa Bali gitu ya. Eket menjadi ket atau menjadi keket. Made Kretek mengatakan dulu ayah saya namanya ket atau keket. Itu banyak sekali cerita.
Ini adalah yang dia katakan sebagai topeng potret. Kalau di dalam petopengan kita tahu topeng dalam, niki dalam silakan ada sangen. Oke. Tapi kalau niki kena potret ini hanya khusus untuk tokoh tertentu. Niki topeng yang dia minta kepada Gus Alit di Lotunuh untuk dibuat untuk menampilkan karakter Pak Lima. Dan dapatkan dari foto-foto yang dikoleksi di beberapa tempat untuk melihat muka ini. Inilah yang paling dekat untuk menghasilkan tokoh Lima. Identifikasikan Niki tokoh kecak kita di dulu. Jadi saya tidak bisa lebih Mengapa cepat dia lagi menciptakan karena waktu tokoh akan Tapel Niki? Ya. Karena Nah sekarang beberapa tahun yang lalu dia membuat drama tari topeng Walter Spies yang judulnya Topeng Tuan Tepis, dan Walter Spies Niki juga dia buat berbentuk topeng potret, yang artinya topeng yang digunakan oleh Walter Spies kan tidak boleh digunakan untuk karakter lain lagi, termasuk juga dia memakai pakaian biasa, memakai rambut pirang dan lain sebagainya, karena itu memang dibuat sedekat mungkin dengan karakternya masing-masing. Nah, topeng yang lain yang juga tidak kalah pentingnya, ibu bapak sekalian, adalah munculnya topeng-topeng setengah muka yang kita gunakan pada waktu sentra tari Ramayana 65. Pak Bandem selaku peneri Hanoman pertama itu beberapa tahun menggunakan topeng gaya Solo. Topengnya itu belulang, diikatkan di telinga, mulutnya bisa digerak-gerakkan, dan saya beberapa tahun juga pernah menggunakan itu. Sejak 69 Pak Rake Sabe, ini ayahnya Pak Agung Srama Semadi, mentransfer pola topeng yang sama tapi dalam kayu, hasilnya seperti niki. Koleksi dari masa-masa yang jauh sebelumnya, dan benten topeng yang begini dikoleksi. Tidak ada topeng sabeniki. Yang ada adalah seperti topeng-topeng yang ada di belakang kita. Itu artinya bahwa koleksi ini mengingatkan dikumpulkan memang sifatnya topeng-topeng standar, topeng-topeng tradisional, tapi sebagai sebuah pemahaman, tidak hanya terpaku kepada kepentingan yang masa lampau, tapi juga ekspresi masyarakat sekarang juga ditambung. Belum lagi kita bicara dengan tapel ogoh-ogoh. Nika setiap tahun nika kudang tapel baru kan nika. Pertanyaannya sih, ya kalau mengkoleksi niki, yang mau mengoleksi tapel negen di kerjaan niki, yang kalau mengkoleksi dengan ogoh-ogohnya di jengali tanah. Gitu. Tapi itu sebagai karya seni yang luar biasa nilainya.